Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para sahabat arboris dan sahabat sensower semua. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di video ini saya akan menjelaskan tentang cara pemakaian climbing spike dan penggunaan pada proses panjat pohon. Untuk spesifikasi climbing spike ini sudah saya jelaskan pada video di atas ya, atau link ada di deskripsi. Nah, silakan disimak videonya. Nah, baik, sebelumnya kita harus siap-siap dulu. Pemasangan spike sudah selesai ya. Sekarang kita coba proses panjat. Hal yang pertama yang harus saya sarankan kepada teman-teman selalu menggunakan lanyard ya, atau pengaman ya. Nah, ini harness dan ini lanyard. Selalu gunakan harness dan lanyard sebelum melakukan proses panjat. Dalam proses panjat pohon ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu dari jarak spike ya, antara spike yang kanan dan kiri itu tidak boleh terlalu dekat. Misalkan seperti ini ya, ini bisa terjadi mata spike tergelincir ya, ataupun sepatu rawan terbentur ya. Nah, sepatu rawan untuk bertabrakan. Jadi diusahakan jarak antara spike itu sedikit berjauhan. Nah, hal yang kedua itu posisi lutut ya. Posisi lutut itu harus ada jarak antara batang dengan lutut. Nah, kenapa? Supaya mata spike itu menancap lebih tajam ya, lebih dalam. Karena kalau misalkan posisi lutut berdekatan, nah, saya contohkan seperti ini ya. Kalau posisi lutut terlalu dekat dengan batang atau bahkan dempet, itu rawan tergelincir ya. Ini rawan tergelincir. Nah, diusahakan posisi lutut harus berjauhan ya. Hal yang ketiga itu jarak antara badan dengan batang. Nah, juga sama posisinya seperti lutut, tidak boleh terlalu dekat dengan batang ya. Kalau misalkan terlalu dekat, itu juga rawan tergelincir. Ya, contohnya seperti ini ya. Tidak, nah, mata spike-nya mudah untuk tergelincir ya kalau badan kita terlalu dekat atau rapat dengan batang. Dan hal yang keempat yaitu jarak langkah. Ini saya contohkan jarak langkah yang tidak disarankan ya. Ini misalkan langkah yang pertama dan yang kedua, nah seperti ini. Kalau kita lihat secara langsung ini kelihatannya dekat ya, tapi di saat kita ingin naik ke langkah berikutnya, ini akan terasa berat. Nah, akan terasa berat.
Nah, ya. Nah, saya ulangi. Nah, ini misal langkah pertama, ini langkah kedua. Di saat saya akan naik, di saat saya akan naik ke langkah berikutnya, saya membutuhkan tenaga yang lebih besar ya. Di saat saya mengeluarkan tenaga yang lebih besar, otomatis saya akan lebih mudah capek ya, lebih cepat kelelahan, dan kaki pun lebih mudah pegal, lebih cepat pegal. Nah, jadi langkah yang disarankan, itu jaraknya tidak terlalu jauh dan tidak juga terlalu dekat. Saya contohkan seperti ini. Memang agak sedikit lambat untuk mencapai ke atas, namun kita tidak cepat kelelahan. Baik teman-teman, saya rasa itu saja beberapa hal yang bisa saya sharingkan untuk teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin terjun di bidang arboris ya. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Semoga beberapa hal yang saya jelaskan tadi dapat membantu teman-teman untuk mudah melakukan proses panjat pohon. Jangan takut ketinggian, tapi takutlah jatuh. Karena dengan kita takut jatuh, kita akan lebih berhati-hati. Ya, sekian, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.